Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarnya akan menjelaskan tentang tugas utama kasus dan dari ruang kolaborasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Wianto. Nama saya Rizky Febri Prestigi. Nama saya Indra Hasana. Dan ini penjelasan kami. Pada kasus yang pertama, kita bayangkan jika saya adalah guru matematika di kelas 7. Saat ini saya akan hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, saya mencoba untuk membuat urutan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar peserta didik dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Saya diminta kepada peserta didik untuk mengajarkan soal yang saya berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya berikan. Beberapa saat kemudian, saya meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar. Dan pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Dan pertanyaan kedua yaitu, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat digunakan, dan elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang benar. Menurut saya, kemampuan peserta didik dalam memahami konsep atau dasar teori cukup baik. Sebagai seorang guru, kita memang harus mengajarkan dasar teori dari materi tersebut. Ketika peserta didik mampu memahami dasar teori dari situ suatu materi, maka saat menemui soal yang bervariasi seperti apapun, mereka bisa mengerjakan. Itulah salah satu pentingnya kita belajar atau mengajarkan kepada peserta didik tentang dasar teori terlebih dahulu untuk memperkuat identifikasi mereka terhadap soal-soal yang kita berikan. Jawaban saya yang kedua yaitu, sebagai seorang guru, metode yang saya pakai adalah memberikan informasi dasar teori tentang materi tersebut dengan memberikan rumus-rumus dasar dan menjelaskan kegunaan variabel pada rumus-rumus yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata atau mean. Memberikan contoh kegunaan dengan cara memberi contoh soal dan langkah-langkahnya akan memperkuat pengetahuan peserta didik dalam memahami dasar teori. Saat peserta didik sudah memahaminya, mereka akan dapat mengerjakan soal yang bervariasi seperti apapun. Dan teori yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yaitu yang nomor 1 yaitu teori kognitivisme. Peserta didik mampu memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang telah ada. Yang teori yang kedua yaitu peserta didik mampu mengembangkan kemampuannya dengan praktik secara berkala mengerjakan soal. Dengan itu akan memperkuat pengetahuan dan informasi yang telah diberikan kepada mereka. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya pada kasus ini. Pada kasus yang kedua diterangkan bahwa Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tanggapan tahap perkembangan usia? Kemudian soal berikutnya, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyatakan teori dan berkaitan. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, menurut saya, yang dapat dilakukan Rina adalah memahami dahulu keseluruhan karakter yang dimiliki peserta didik, kemudian menentukan metode apa yang akan digunakan. Melihat usia peserta didik yang masih tergolong anak-anak, maka materi yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang sederhana dan menyenangkan. Salah satu cara kreatif dalam menciptakan suasana yang menyenangkan adalah menggunakan
lagu yang padu-padankan dengan gerakan tubuh. Cara sederhana lainnya adalah menggunakan tangan sebagai alat bantu. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, karena kelas 1 SD merupakan masa peralihan, mereka dari TK sehingga Vina dapat menerapkan teori belajar dengan di mana dia berperan sebagai aktor utama di dalam kelas. Kemudian menyanyi dan menari merupakan salah satu cara terekspresif dalam menciptakan suasana yang kemudian pemilihan metode dari sebagai media pembelajaran menghitung itu alasannya karena metode sederhana yang mudah dipahami penggunaannya oleh peserta didik selain dapat melakukan prosesnya seperti itu. Untuk kasus yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kasus yang ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap penduduknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Dan elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban yang pertama, langkah yang Made ambil sudah sesuai menurut saya. Dikarenakan Made memahami latar belakang peserta didiknya yang secara keseluruhan, yaitu etnis Bali yang berbeda dengan etnis ibu kota yang didasari dengan teori. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik sangat dianjurkan untuk mengenal dan memahami peserta didiknya dikarenakan terdapat keberagaman latar belakang seperti etnis, sosial, dan budaya. Jawaban yang kedua, prinsip yang Made gunakan adalah prinsip pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik, lingkungan, budaya peserta didik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta pembelajaran tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.